setia mengajar dampingi murid-murid kami. Kami bangga menjadi guru, selalu mendidik dengan tulus. Mengajar adalah panggilan, mengajar adalah semangat. Kami bangga menjadi guru, sebuah jalan pengabdian, menjadi teladan, cerdaskan kehidupan. Kami bangga menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang hebat pada pagi hari ini menjelang siangnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan guru Mamben yang hebat dan khusus Ketua Mamben Pak Maulana Yunusi yang menyempatkan hadir pada siang hari ini meskipun dalam keadaan kurang sehat, ya. Terima kasih atas waktunya kita bisa menghadiri undangan meskipun lewat WA, ya. Sekarang ini saya sebagai guru PJOK di SMP Negeri 4 Tuta sedang mengikuti program pelatihan kompetensi guru atau bisa disebut dengan program PKG PJOK yang diselenggarakan oleh BGP Sulawesi Barat, ya. Izin Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru, kami ada tugas di akhir kegiatan ini untuk menampilkan RTL atau rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK, namun tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya. Sebelumnya saya sebelum saya memaparkan rencana proyek yang akan kita bahas, izin Ibu untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai motivasi untuk kita semua yang ada di sini, di guru-guru atau rekan yang di SMP Negeri 4 Tuta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini menjelang siang kita bisa melaksanakan, kita sehat walafiat melaksanakan program yang teman-teman guru sekarang laksanakan. Salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi pengikutnya yang selalu dekat bersama. Bapak dan Ibu guru sekalian yang saya hormati, sebelum kegiatan Ibu PJOK ini lanjut, terlebih dahulu saya sampaikan ke Ibu bahwa selama Ibu mengikuti program ini uji kompetensi guru, jangan Ibu sia-siakan. Konsen dulu Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa lolos karena saya yakin kegiatan ini mungkin ada yang tidak lolos, ya. Jadi konsen Ibu usahakan bisa maksimal mungkin kita bisa ikuti. Mudah-mudahan Ibu bisa betul-betul lolos dengan baik, dengan nilai yang memuaskan. Kemudian saya berharap setelah Ibu nanti lolos, apa yang Ibu dapatkan di pelatihan ini bisa lebih semangat lagi untuk menjalankan aktivitas Ibu sebagai seorang guru PJOK. Mudah-mudahan apa yang Ibu dapatkan di pelatihan ini lebih maksimal lagi untuk menjalankan tugas di sekolah. Mudah-mudahan kita semua siap-siap walafiat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Ibu. Mudah-mudahan amanah ini bisa Ibu pegang baik-baik. Mudah-mudahan karena mengingat waktu, mungkin waktu dibatasi oleh waktu, itu saja Ibu. Amanah saya menjalankan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu, selalu mendukung. Mudah-mudahan apa yang kita semua harapkan dapat terwujud.
tentu muaranya adalah kepada kemajuan peserta didik nanti kita ya. Terima kasih Bu. Baiklah, tepuk tangan satu kali. Terima kasih konsen. Ada yang tidak konsen. Tepuk tangan satu kali. Terima kasih ya Bu. Di sini ada kita anu dulu ya, kita refresh dulu ya, sedikit. Jadi ini ada sticky note yang mau saya bagikan ke Bapak Ibu. Kalau mau ikut Ibu Kepala Sekolah ya boleh. Saya bagikan satu. Ya, oke Bu, Bapak Ibu. Di sini ada sebuah permainan ya, di mana di sini kita bisa membuat sebuah pertanyaan dan alasan. Jadi pertanyaannya itu adalah kenapa? Ya, kenapa? Jadi di sini bisa 4 orang yang membuat sebuah pertanyaan. Dan alasannya ini bisa 3 orang ya yang buat alasannya itu karena ya, oke, jadi bisa dimengerti. Dan itu bisa pertanyaannya itu menyambung dari kata mengapa, ya, mengapa apa, seumpamanya mengapa apa, sebuah pertanyaan ya, mengapa. Jadi ini yang 3 orang bisa Ibu Kepala Sekolah itu bisa alasannya apa, karena ya, karena apa, langsung disambung saja itu kata. Di sini 4 orang mengapa. Terus selanjutnya di sini 3 orang karena. Iya, satu saja pertanyaan. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bebas, silakan. Ya, silakan. Waktunya sangat singkat. Ya, satu saja pertanyaan dan alasannya kenapa. Silakan. Ya, ini kita istirahat saja ya untuk lebih rileks sebelum kita melakukan proyek yang akan kita lakukan. Sudah? Oke. Sudah ya? Nggak usah panjang-panjang itu pertanyaannya dengan alasannya. Enggak, alas ini yang di sini 4 orang dia bertanya. Nah, yang 3 orang ini ya jawabannya. Bisa? Sudah? Kita mulai dari Ibu Birda ya, Ibu Birda bisa membacakan apa yang sudah ditulis, silakan Bu Birda. Terus kalau sebelum dibacakan ditunjuk untuk siapa yang ditanyakan itu ya, bisa? Yang ditunjuk itu ya yang sini, yang masih betul sekali. Silakan Ibu, pakai ini. Ya. Yang menjawab silakan. Ya. pertanyaannya, mengapa hujan turun? Silakan dijawab Pak. Karena kita bertanggung jawab untuk kemajuan sekolah dan peserta didik. Iya, nyambung ya, nyambung. Oke, masih satu lagi, bisa? Bu Fadila, boleh? Bu, hebat kita ini satu ya, oke silakan. Terima kasih banyak. Untuk siapa Ibu? Sekolah. Silakan Ibu, silakan. Ya, Saya, ya. mengapa ada komunitas belajar? Boleh. Ya, oke. Oke, kenapa ada komunitas belajar? Silakan Ibu. Jawabannya adalah karena untuk meningkatkan efektivitas belajar. Nyambung. Terima kasih Ibu ya, terima kasih. Oke Ibu, baiklah untuk mempersingkat waktu kita akan memaparkan proyek yang sudah kami susun. Kami susun untuk sebagai tugas akhir di program kami. Sudah tampil Bapak Ibu? Ya. Jelas? Jelas.
Ya, jelas. Jadi tadi komunitas belajar kita itu namanya komunitas belajar pelangi. Masih ada apa? Mendidik, belajar dan berbagi. Iya, mendidik, belajar dan berbagi. Jadi di sini Bapak Ibu saya ambil rencana pembelajaran berbasis proyek dengan komunikasi belajar di sekolah. Kegiatannya saya masukkan di P5 ya. Jadi ini akan beberapa mata pelajaran yang berkolaborasi langsung. Jadi temanya sehat jiwaku bukan ragaku, topik gerak kreatif. Jadi kita masuk di materi senam ya, jadi tempatnya kita di senam. Sini ada latar belakangnya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berandaya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pemikiran atau intelek dan jasmani anak-anak. Senam merupakan aktivitas kebugaran jasmani yang memiliki koordinasi gerakan dan dilakukan dengan iringan musik atau irama. Ketiga, kurangnya kesadaran warga SMP Negeri Patutan akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Dan yang terakhir, kegiatan ini merupakan penerapan dari pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Ini latar belakangnya ya. Terus lanjut di tujuan program. Ada 3 tujuan program yang kami susun ini. Yang pertama, membagikan praktik baik kepada guru terkait kolaborasi kompel dalam menerapkan tugas berbasis proyek yang berpihak kepada peserta didik. Kedua, memberikan pemahaman kepada warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani agar dapat hidup aktif sepanjang hayat. Ketiga, memfasilitasi peserta didik berkreasi dengan merancang sebuah senam kreasi yang dapat digunakan sebagai aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ada pencapaian program, ada 3 juga. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran kebugaran jasmani dengan menerapkan karya berbasis proyek. Kedua, terjalinnya kerjasama yang tergabung dalam komunitas belajar sekolah atau bisa kita disebut KBS ya, komunitas belajar di sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam merancang sebuah senam kreasi. Langkah-langkahnya jelas ya Bapak Ibu. Langkah-langkahnya di sini ada 4 langkah ya. 4 langkah ini. Yang pertama, berdiskusi bersama peserta didik dalam teknik menentukan kelompok sebelum memulai materi pembelajaran. Setelah terciptanya kelompok, guru menjelaskan tentang teknik materi yang akan dilaksanakan oleh siswa atau peserta didik dengan proses pembelajaran dengan memodifikasi komponen gerakan senam yang terdiri dari gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan yang berkesinambungan dengan iringan musik atau irama yang harus diciptakan dari ide-ide kreatif peserta didik yang menarik dan proses pembelajaran. Kedua, selanjutnya proses merancang modifikasi gerakan senam pembelajaran ini sesuai dengan tujuan utama pembelajaran PJOK adalah pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran sehingga peserta menjadi lebih inovatif. Ketiga, berkaitan dengan materi ini proses pembelajaran yang menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, berkaitan dengan tujuan materi pelajaran PJOK adalah siswa aktif bergerak dalam melaksanakan aktivitas olahraga sehingga membuat siswa menjadi lebih bugar dan timbullah rasa percaya diri. Ya, ini ada hasil yang kita harapkan ya dari tujuan tadi. Ada 3 juga, ada motivasi belajar dan rasa percaya diri peserta didik meningkat. Kedua, aktivitas peserta didik dalam pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Dan yang terakhir, hasil belajar peserta didik meningkat sehingga mengalami perubahan tidak hanya dari hasil pembelajaran kognitif, efektif dan psikomotornya saja, akan tetapi juga dari segi perilaku, keterampilan karakter peserta didik, pembelajaran proses kebugaran. Untuk dapat mengajar dengan baik perlu menganalisis permasalahan yang dialami peserta
peserta didik, menganalisis solusi, membuat perencanaan dengan baik dan matang serta mengimplementasikan ke dalam praktik pembelajaran. Jadi akan kita masukkan ke dalam praktik pembelajaran, Bapak Ibu, tapi tetap harus berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lainnya, guru mata pelajaran yang lain. Ya, lanjut struktur program mitra komunikasi belajar. Koordinator program, wakil kepala sekolah dan bidang kurikulum SMP Negeri 4 Tutar, tim pelaksananya guru-guru dan staf sekolah SMP Negeri 4 Tutar, rekannya guru mata pelajaran geografi, ya saya sendiri dan seni. Ini keterkaitannya ada guru seni, guru pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan informatika. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas di sekolah itu, SMP Negeri 4 Tutar memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program ini dengan dukungan fasilitas pendidikan, tenaga pengajar yang kompeten serta semangat kolaboratif dari seluruh pihak yang terlibat. Ya, kita masuk di rencana evaluasi. Metodenya di sini ada observasi langsung, angket dan wawancara. Jadi wawancaranya sini bisa langsung berhubungan dengan mata pelajaran, ya, mata pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bisa juga di informatika. Kriterianya keberhasilan program dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan, partisipasi aktif peserta dan umpan balik dari semua peserta yang terlibat. Ya, ini ada yang terakhir, kemungkinan tantangan. Tantangannya ada berbagai macam tantangan yang kita hadapi di sekolah kita ini di SMP Negeri 4 Tutar. Pertama itu ada cuaca. Ya, cuaca, tantangan pertama itu cuaca. Saat kondisi cuaca tidak memungkinkan atau bisa hujan, panas atau terik matahari, kegiatan dapat dipindahkan di hari yang lain, ya. Kedua, keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan di luar agenda yang sudah ada dalam agenda, sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Ketiga, kesalahan teknik pada sound, ya. Dalam hal ini adanya kolaborasi antara Wakasar Pras dan guru yang paham penggunaan alat sound untuk menanganinya. Ya, terima kasih. Jadi itu rencana kita lanjut yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi insya Allah kita bisa lakukan di semester baru, di ajaran baru kita bisa terapkan di kelas 7 dengan 8, ya kan, masuk ke 5. Jadi kita bisa lanjutkan, kita bisa laksanakan, apakah kita laksanakan di kelas 8 atau kelas 7. Jadi itu saja Bapak Ibu dan pemaparan saya. Dimohon untuk memberikan masukan atau ide-ide, ya, ide-ide dari proyek yang akan kita lakukan ke depannya terkait dengan pembelajaran ini, ya. Silakan Bapak Ibu, idenya bisa dimasukkan di sini, ide-ide, atau ada pertanyaan kan bisa terkait tadi yang kita ingin lakukan ke depannya. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah ada masukan atau bagaimana bisa dituangkan dalam stimulan di situ, ya? Baca ya. Atau bisa ada tanggapan langsung atau ide langsung bisa dilontarkan di sini. Bisa Bapak Ibu, silakan. Sedang apa tadi? Sedang kreasi? Iya, sedang kreasi. Jadi anak-anak bisa menentukan langsung gerakan dengan irama, bisa mencari di media sosial, bisa mencari situ. Yang penting yang mendidik, ya, gerakan yang mendidik dengan gerakan yang irama yang mendidik juga.
Karena sekarang itu banyak, sekarang saya lihat itu senamnya itu goyangnya terlalu bagaimana. Jadi butuh kontrol, butuh pantauan langsung dari rekan-rekan guru pada saat mencari ide-ide atau pada saat latihan, ya. Bisa ditonton langsung di sini, Bapak Ibu. Kalau itu artinya Bu, baik ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami selaku guru yang akan menjadi kolaborasi di dalam pelajaran PJK, saya dari bahasa Indonesia. Mungkin ada kiat-kiat atau poin-poin tertentu yang dimana misalnya bahasa Indonesia bisa masuk, apakah dari segi musik atau apanya, kayak di seni apakah ada bentuk pakaiannya, informatika mungkin bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di situ. Jadi intinya kita guru mata pelajaran semua memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bisa melakukan atau anak kita yang ikut diterima khususnya PJK dalam hal senam kreasi. Jadi bisa saja ya menciptakan senam yang misalnya yang sesuai yang kalimat lokal di situ atau memang dibatasi kami dalam hal pakaiannya adalah atau itu. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih masukannya. Ya betul, kita perlu di sini kolaborasi dengan mata pelajaran ya musiknya bisa kita bisa lakukan dengan cara dipilih dengan musik daerah langsung, bisa daerah langsung sini atau daerah kita di Sulawesi ya khususnya. Jadi kita bisa pilih dari situ dan dikolaborasikan, harus seirama dengan gerakan. Jadi kita bebas memilih, yang penting tetap dengan gerakan yang berdiri, itu saja ya. Jadi terima kasih masukannya. Ada lagi yang bisa bacakan skipping blocknya? Bisa? Ibu masih ada masukannya? Ibu kepala sekolah? Tidak monopoli kalau saya. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan apa yang dipaparkan Ibu tadi, ini menyangkut masalah senam kreasi yang berhubungan dengan P5, senam kreasi PDOK yang berhubungan dengan P5, yang berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran, masuk di bahasa Indonesia, agama, apalagi tadi ini. Jadi kalau saya pribadi, Bu, ini senam kreasi artinya maksudnya ini menciptakan gerakan sendiri ya? Iya. Maksudnya bisa. Nah begini, kalau saya Ibu dominan misalnya kalau dia milih musik sendiri, toh, jadi dia bisa menciptakan gerakan sendiri yang maksudnya yang memberikan, yang ada motivasi belajarnya di situ, membangkitkan semangat belajarnya, kemudian gerakan yang sesuai dengan norma-norma agama. Artinya diusahakan itu jangan menampakkan postur tubuhnya. Jadi ada gerakan yang mendidik di situ, jadi ada masuk agamanya di situ kan. Kemudian bahasa dari segi bahasanya kan banyak saja di situ ya bisa. Artinya ini usulan saya, usahakanlah bisa menciptakan gerakan-gerakan yang betul-betul mendidik yang sesuai dengan norma-norma agama yang berlaku. Mungkin itu saja Ibu. Ya, terima kasih masukannya Ibu. Luar biasa. Jadi insya Allah nanti di semua masukannya akan diterima dan kita akan lakukan
kegiatan ini secepatnya. Oke Bu, jadi mungkin itu saja ya. Sudah cukup Ibu? Sudah? Bapak Ibu sudah cukup? Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan pada siang hari ini begitu sangat hangat dan mendapatkan berbagai masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih semua atas sumbangsi pendapatnya. Harapannya mohon kerjasamanya, mudah-mudahan nanti proyek ini dapat berjalan dengan sesuai rencana ya Bapak Ibu. Terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga menjadi guru, selalu mendidik dengan tulus. Mengajar adalah panggilan, mengajar adalah semangat. Kami bangga menjadi guru.